Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meli Afrodita MPD, selaku dosen tetap Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah keterampilan membaca, di mana mata kuliah ini selaras atau relevan dengan bidang kajian saya. Mata kuliah keterampilan membaca ditujukan untuk siswa atau mahasiswa semester 2 dengan bobot SKS 4, di mana 2 SKS untuk tatap muka dan 2 SKS untuk praktikum. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini ada CPL 1 sampai dengan 4 yang meliputi sikap, keterampilan, kemudian pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang semuanya tertuang dalam RPS berbasis OBE yang telah divalidasi oleh Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Kemudian, capaian pembelajaran mata kuliah yang diturunkan dari CPL itu ada 4. Yang pertama, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Kemudian, CPMK yang kedua, mampu menguasai konsep dasar teori literasi membaca dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan. Lalu, CPMK yang keempat yaitu mampu menerapkan kemampuan literasi membaca dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kemampuan akhir di tahapan belajar ini yaitu diturunkan menjadi 12 sub CPMK yang semuanya tertuang dalam RPS pembelajaran. Kemudian adapun deskripsi mata kuliah keterampilan membaca ini, mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan literasi membaca sebagai bagian dari keterampilan berbahasa. Tidak hanya memahami teori, tetapi mahasiswa juga dibekali kemampuan untuk menerapkan literasi membaca dalam pembelajaran bahasa Indonesia. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran ini yaitu delivery, interaction, dan assessment. Pada bagian delivery, saya mengunggah materi dan RPS ke e-learning Universitas Bengkulu, di mana mahasiswa dapat mengunggah materi tersebut secara langsung. Saya memanfaatkan teknologi digital dalam media pembelajaran seperti Canva, kemudian ClassPoint, Quizizz, dan sebagainya. Kemudian, pada interaction, proses interaksi dalam mata kuliah ini terjadi secara 2 arah antara dosen dan mahasiswa, di mana kegiatan itu meliputi diskusi, tanya jawab, kemudian kolaborasi dan refleksi. Untuk asesmen, ada 2 asesmen yang saya lakukan dalam pembelajaran ini. Yang pertama, itu asesmen formatif, di mana meliputi tugas belajar seperti proyek, baik proyek secara mandiri maupun proyek secara berkelompok. Kemudian ada penilaian sikap, keterampilan, di mana kedua penilaian tersebut mengacu kepada RPS yang telah disusun. Penilaian yang kedua yaitu penilaian sumatif, di mana penilaian ini dilakukan pada paruh semester yaitu UTS dan pada akhir semester yaitu ujian akhir semester atau UAS. Kemudian, model pembelajaran yang saya gunakan pada pembelajaran ini adalah case method dan project based learning. Berikut video pembelajaran mata kuliah keterampilan membaca pada materi keterampilan membaca kritis pada pembelajaran bahasa Indonesia untuk pertemuan ketiga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, semuanya sehat ya. Baik, sebelum kita mulai, Ibu akan mengambil presensi Anda terlebih dahulu. Semuanya hadir? Tidak ada yang sakit ya? Oke, baik. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa-apa yang kita pelajari pada hari ini bisa kamu resapi dan kamu pahami. Tidak hanya sebatas paham, tapi bisa diterapkan dalam kehidupan. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik,
Sebelum kita masuk ke materi hari ini, ada yang masih ingat materi sebelumnya? Bu. Ya, apa itu? Membaca literal dan pemahaman, Bu. Membaca literal dan pemahaman. Apa itu membaca pemahaman dan membaca literal? Ya. Membaca teks secara menyeluruh. Membaca teks secara menyeluruh. Kemudian apa lagi? Bu. Ya. Membaca secara tekstual yang hanya pada tahap interpretasi, Bu. Ya. Garis besarnya di sana, hanya pada sampai pada tahap interpretasi. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu keterampilan membaca kritis dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, sebagai calon guru bahasa Indonesia. Kalau kita berbicara tentang kritis, apa itu kritis? Nah, tapi jangan dijawab dulu. Silakan Anda scan barcode yang sudah Ibu berikan, kemudian jawab pertanyaan tersebut di gawai masing-masing. Anda bisa memberikan 1 sampai 5 jawaban terkait apa itu kritis. Ya, silakan. Ya, ada mendalam, logis dan rasional, kemudian berpikir secara tajam. Ada juga tajam dalam menganalisis. Ya, itu semuanya ya. Kita tutup, sekarang kita kelompokkan dia menjadi 3 jawaban terbanyak tentang apa itu berpikir kritis. Oke, ada 3 jawaban. Yang sudah Anda berikan tadi. Nah, yang pertama ada analisis. Yang kedua, sintesis. Dan yang ketiga adalah evaluasi. Dari 3 kata kunci ini, kalau ditanya apa itu membaca kritis? Apa itu? Bisa dilihat dari 3 kata kunci yang sudah muncul ini. Ya, silakan, Cendrina. Membaca kritis berarti membaca secara mendalam dengan melibatkan proses analisis, sintesis, dan evaluasi. Bukan sekadar memahami isi teks, tetapi juga mengolah, menilai, dan mengaitkan informasi secara kritis untuk menghasilkan pemahaman yang lebih bermakna dan relevan. Iya, tidak hanya membaca secara tekstual saja informasinya. Bagaimana kita bisa memperoleh pemahaman mendalam berdasarkan teks atau wacana yang dibaca. Kritis itu inginnya levelnya sampai di sana. Kata kuncinya 3 ini. Analisis, kemudian menyimpulkan, kemudian memberikan penilaian atau evaluasi. Penilaiannya seperti apa? Bisa kamu sepakat dengan apa yang kamu baca atau kamu temukan, bisa juga dengan tidak sepakat. Semuanya sah, asalkan ada argumen yang kuat untuk mendukung pernyataanmu itu. Gitu ya, sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lanjutkan. Sudah dapat kesimpulan mengenai membaca kritis. Sekarang Ibu ingin tanya, dalam kehidupanmu sehari-hari, pernah tidak kamu melihat sebuah kasus atau peristiwa yang terjadi akibat ketidakmampuan membaca kritis? Apa contohnya? Bu? Ya, silakan. Contohnya itu ketika beberapa masyarakat menerima informasi yang hoax, Bu, sehingga menimbulkan kericuhan. Ya, ada informasi-informasi yang sifatnya hoax. Apa itu hoax? Ya, tidak benar, ya belum jelas, tidak ada bukti yang valid. Bisa jadi itu hanya opini yang belum ada nilai benarnya, tetapi sudah disampaikan ke wadah yang lebih luas atau media sosial. Nah, media sosial ini kan sifatnya sangat-sangat brutal. Semua orang bisa memberikan pendapat dan semua orang merasa pendapatnya benar. Ya, semua memiliki kebenarannya masing-masing. Tetapi benar yang sebenarnya itu kan kalau dia didukung oleh bukti dan fakta yang jelas, begitu. Ya, kalau kita lihat sekarang informasi itu seperti tsunami sifatnya. Kenapa? Ya datangnya banyak dari segala arah. Tsunami kan begitu ya, datang dari segala arah terus menghancurkan apa yang ada di depannya. Begitu juga dengan keadaan sekarang ini. Siapa yang bertugas memfilter atau menyaring
informasi-informasi yang tidak benar itu supaya tidak menjadi permasalahan dalam masyarakat. Siapa yang bertugas? Kita sendiri. Ya, kita sebagai pembaca. Sebagai pembaca kita tidak bisa hanya menerima saja apa yang disampaikan oleh orang lain lewat tulisan. Tetapi kita harus menyaring, memvalidasi, membuktikan benar tidak begitu. Oke ya? Sampai di sini paham. Jadi ketika kamu membaca teks nanti di luaran sana, dari gawai, dari buku, atau dari manapun sumbernya, yang pertama kali dilakukan adalah membaca secara kritis. Baik. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, di sini ada 3 hal penting yang harus diperhatikan dalam menyiapkan pertanyaan kritis. Apa yang pertama? Ya, menghubungkan ide-ide baru dengan latar belakang pengalaman serta keterlibatan anak. Atau ini bisa kita sebut dengan yang namanya skemata. Pernah tidak kamu dengar skemata? Apa itu skemata? Ya mungkin ini istilah baru untukmu ya, yang masih di semester 2 ini. Jadi skemata itu pengalaman sebelumnya atau pengetahuan sebelumnya. Kita tuh sebenarnya sudah ada bank informasi di alam bawah sadar. Semakin banyak membaca, semakin banyak memahami hal-hal di sekitar kita, maka akan semakin banyak juga skematanya. Nah, ini membantu kamu membaca. Kamu tahu cerita rakyat Bengkulu? Salah satunya apa? Lalan Bele, Bu. Lalan Bele, apa lagi? Gading Cempaka, apa lagi cerita rakyat Bengkulu yang Anda tahu? Danau Dendam Tak Sudah, apa lagi? Yang putih, yang pakai selendang putih, Serindang Bulan. Nah, ketika dongeng-dongeng tersebut atau cerita rakyat tersebut kamu berikan kepada siswa, misalnya kamu nanti mengajar di daerah mana, Kalimantan misalnya, yang tidak akrab dengan dongeng tersebut, akan lebih mudah mana anak-anak dari Kalimantan atau anak-anak dari Bengkulu untuk memahami teks itu? Dari Bengkulu. Karena apa? Itu terjadi karena apa? Karena skemata itu tadi. Anak-anak di Bengkulu mereka sudah punya skemata atau pengetahuan sebelumnya mengenai cerita rakyat Lalan Bele, Putih Serindang Bulan, dan Danau Dendam Tak Sudah itu. Ya. Jadi penting untuk membangun skemata. Sebagai guru kita penting mencermati itu ketika memilih teks bacaan kepada siswa kita. Nah, yang kedua apa lagi? Mengembangkan Kemampuan berpikir kritis dan kemudian teliti mengenai yang akan dibaca. ketika membaca itu ajukan pertanyaan. Benar seperti ini? Apakah faktanya seperti ini? Ya gitu kan. Tidak hanya menjawab tentang apa. Apa judul teks itu? Tidak begitu. Membaca kritis itu harus sampai kepada bagaimana, how. Kemudian mengapa. Ya kan? Mengapa itu terjadi? Bagaimana itu terjadi? Kalau dia seperti ini bagaimana? Kalau kita menolak pernyataan ini seperti apa? Begitu. Ya, tidak hanya tentang apa saja. Lalu yang ketiga, Memadukan struktur berbagai mata pelajaran Sehingga daripada rasa mendalam dan pengalaman yang baru dapat dimasukkan dalam struktur tersebut. Jadi belajar itu adalah proses seumur hidup. Jadi pengalaman kamu di semester 1 kemarin itu nanti bisa digunakan untuk pembelajaran berikutnya. Jadi jangan lupakan apa yang sudah dipelajari. Jangan jadikan itu masa lalu, Bu, kami lupakan saja. Nggak begitu ya. Proses belajar harus tetap mengingat atau memahami apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Itu nanti berkesinambungan, berguna untuk materi berikutnya. Oke, kita lanjut. Sekarang tujuan membaca kritis. Apa saja tujuan dari membaca kritis itu? Yang pertama, memahami tentu saja makna tersirat dan tersurat. Seperti yang disampaikan oleh Rizky tadi, ada makna tersirat dan ada makna tersurat. Yang tersirat itu seperti apa? Seperti apa tersirat itu? Kalau tersurat nih, tertulis dia. Nah, ada di dalam teks. Kemudian kalau tersirat, yang tidak tergambar secara jelas di dalam teks itu. Tapi bisa kita pahami, begitu ya. Kemudian ada yang kedua, menilai validitas informasi. Valid atau tidak informasi ini, benar atau tidak. Lalu yang ketiga, mengembangkan kemampuan analisis.
Ya, jadi informasi yang sudah diterima itu sudah tahu kamu benar. Kemudian langkah selanjutnya adalah menganalisis. Yang keempat, mendorong skeptis. Skeptis itu apa? Apa itu skeptis? Skeptis yang sehat maksudnya di sini. Oh, aku skeptis loh kalau bisa lulus tepat waktu. Ya kan kadang sering ya seperti itu ya, tapi ini yang sehat, yang positif sifatnya. Gitu ya, mendorong sikap reflektif. Jadi ketika membaca itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya sebatas teks saja. Oke, lalu yang kelima itu menghasilkan tanggapan argumentatif dan bernalar. Kalau kata si A, 3 ditambah 3 itu 6, orang yang berpikir kritis akan mencari argumentasi lain yang bisa membuktikan bahwa bisa jadi 3 tambah 3 itu tidak 6. Tergantung argumen yang digunakan. Itu hanya contoh ya. Lanjut. Meningkatkan kesadaran sosial dan budaya. Nah, ini nanti berkaitan dengan teks yang akan Ibu berikan. Ya. Lalu yang ketujuh yaitu mendukung kemampuan menulis. Apa output atau luaran dari membaca? Menulis dan berbicara, itu luarannya. Kalau kamu hanya membaca tapi tidak pernah ditulis atau disampaikan, dia akan lupa. Dia akan menjadi kerak-kerak di dasar kepalamu itu, ya. Tidak pernah diungkit, tidak pernah dibawa keluar. Lupa akhirnya. Lupa kalau pengetahuan itu pernah ada. Makanya dia perlu ditulis dan disampaikan. Gitu. Ya. Kemudian ada 6 tingkatan membaca kritis. Apa saja? Interpretasi, ada analisis, ada inferensi, ada evaluasi, dan meregulasi diri. Nah, apa itu yang keterampilan menginterpretasi? Keterampilan menginterpretasi itu apa? Untuk apa? Digunakan untuk memahami dan mengungkap makna atau arti secara luas dari berbagai situasi, data, atau peristiwa. Ya, kemampuan untuk memahami dan mengungkapkan makna. Kalau di membaca pemahaman tadi ada tidak interpretasi? Ada. Itu baru di tingkatan 1 dalam membaca kritis. Yang kedua, apa lagi? Apa yang dilakukan dalam menganalisis? Silakan. Keterampilan untuk mengidentifikasi dan menghubungkan pernyataan, pertanyaan, Konsep. atau deskriptif untuk mengekspresikan keyakinan, penilaian, alasan, atau opini. Iya, jadi kemampuan kita dalam mengidentifikasi. Kita hubungkan pernyataan-pernyataan, pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam teks untuk nanti memberikan penilaian. Ya, untuk mendukung keyakinan kita terhadap teks tersebut. Keyakinan dalam artian keyakinan kita tentang apa yang disampaikan oleh teks tersebut adalah benar. Gitu. Kemudian yang ketiga, menginferensi. Keempat adalah keterampilan mengevaluasi. Dan yang kelima, eksplanasi sudah kita bahas tadi. Dan yang terakhir adalah meregulasi diri. Nah, ini yang penting. Keterampilan meregulasi diri. Apa itu keterampilan meregulasi diri? Atau memantau kegiatan. Bagaimana ketika kita sudah punya pendapat, penilaian, kita setuju dengan teks tersebut. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita setuju, kalau misalnya kita tidak setuju, apa yang kita lakukan? Misalnya kita tidak setuju, kita tidak setuju terhadap suatu pernyataan dalam teks. Kita tidak setuju kalau, apa contohnya yang tepat? Kamu pernah baca puisi? Pernah, Bu. Puisi apa? Karawang Bekasi, karya Khairil Anwar. Selain itu, biasanya kalau Khairil Anwar yang muncul judulnya apa? Aku. Iya kan? Aku itu tentang apa puisinya? Aku itu menggambarkan tentang bagaimana semangat dari seorang Khairil di masa zaman pendudukan Jepang. Di masa zaman pendudukan Jepang. Dia bercerita tentang apa itu? Perlawanankah atau rasa putus asakah? Izin menjawab. Ya. Khairil menceritakan bagaimana dia dianggap yang lain ketika para sastrawan itu bekerja di Jepang oleh Jepang di kantor kebudayaan, tapi Khairil menolak. Dia tetap
menulis tentang semangat zaman di Indonesia sehingga dia mengatakan bahwa aku ini binatang jalang dari kumpulannya yang terbuang. Iya. Kan tidak semua orang punya opini atau pendapat seperti yang disampaikan oleh Iqbal tadi. Nah, tapi Iqbal punya fakta atau argumen untuk mendukungnya. Dia punya fakta sejarah. Ya, ada fakta sejarah yang menyatakan bahwa ya Chairil Anwar ini tetap kekeh atau teguh menulis puisi tentang perjuangan di tengah-tengah kita dijajah oleh bangsa Jepang. Jadi gitu, ada regulasi diri, ada proses kita memberikan sesuatu terhadap teks yang dibaca. Yang diberikan adalah argumen yang biasanya berbeda. Kalau orang-orang berpendapat aku itu seperti ini, nah kita punya argumen sendiri. Gitu ya. Nah, itu tadi mengenai membaca kritis. Untuk konsep, mulai dari hakikatnya, tujuannya, sampai dengan bagaimana tingkatan membaca kritis itu. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup bisa dipahami? Cukup mudah ya? Cukup bisa dipahami. Oke. Sekarang kita mulai ke praktiknya. Ya, kalau sudah ada teori tentu ada praktik. Nah, yang benar praktik atau praktek? Praktik. Ya, karena tidak ada praktekum, tapi praktikum. Gitu saja kuncinya. Oke, silakan keluarkan gawai Anda masing-masing dan silakan di scan barcode yang ada di depan. Ya, apa yang muncul? Opini. Sebuah opini yang berjudul dari bumi Rafflesia menjadi Bumi Merah Putih. Oke. Silakan Anda baca teks tersebut, kemudian nanti akan kita diskusikan bersama. Bacanya secara kritis sesuai dengan teori di depan tadi, ya. Baik. Cukup ya? Berasa cukup karena teksnya cukup singkat itu. Sekarang mari kita diskusikan apa yang sudah Anda baca tadi. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana opini atau pendapatmu mengenai perubahan nama Bengkulu dari Bumi Rafflesia menjadi Bumi Merah Putih? Ada yang sepakat Bumi Rafflesia diganti menjadi Bumi Merah Putih? Silakan angkat tangan. Hanya satu saja yang sepakat. Berarti selebihnya kontra. Coba, siapa yang sepakat lagi kalau Bumi Rafflesia itu berubah menjadi Bumi Merah Putih? Ya, hanya satu. Yang tidak sepakat Bumi Rafflesia menjadi Bumi Merah Putih, berarti semuanya yang selebihnya tadi ya. Oke. Berarti di sini Iqbal versus semua orang gitu ya. Semua orang yang ada di kelas ini. Kita mulai dari minoritasnya dulu lah. Yang tidak sepakat ya. Iqbal tidak sepakat tadi ya. Tidak sepakat atau sepakat? Sepakat. Sepakat bahwa Bumi Rafflesia berubah menjadi Bumi Merah Putih. Silakan sampaikan apa pendapat atau argumen Iqbal dari proses membaca kritis tadi. Baik, izin menyampaikan Bu, bahwasanya pergantian julukan ini pertama tidak melanggar aturan atau undang-undang mengenai julukan dari suatu daerah. Kemudian julukan di suatu daerah itu dapat saja berganti untuk menampilkan bagaimana nilai historis yang lain. Tidak hanya bunga rafflesia, tidak hanya endemik flora, tapi berusaha menampilkan nilai historis bahwasanya Provinsi Bengkulu itu cukup berperan dalam mendulang proses nasionalisme Indonesia, terutama itu penjahit bendera merah putih itu adalah putri dari Bengkulu. Iya, putri dari Bengkulu itu Ibu Fatmawati. Ya, itu argumen dari Iqbal. Bagus sekali. Kita beri aplaus dulu untuk Iqbal sebagai orang tunggal ya di sini yang sepakat dalam perubahan nama. Yang tidak sepakat ini kenapa? Apa argumenmu atau alasanmu mengatakan bahwa seharusnya Bumi Rafflesia tidak usah diganti menjadi Bumi Merah Putih? Kenapa? Ya, silakan Deli. Izin berpendapat Bu. Menurut saya, mengapa Bumi Rafflesia itu tidak perlu diganti menjadi Bumi Merah Putih? Karena
julukan Bumi Merah Putih itu terlalu umum, karena satu Indonesia kalau dikatakan dengan semangat merah putih itu bisa dikatakan itu kan Bu. Nah tapi dengan mengangkat nama Bumi Rafflesia itu menjadi ikon, itu juga menjadi identitas budaya kita, branding daerah kita. Nah meski beberapa sudut pandang bilang bahwasanya bunga Rafflesia itu tidak ditemukan pertama kali di Bengkulu, namun di beberapa tempat di Bengkulu memiliki bunga tersebut. Nah, menurut saya, jika ingin mengangkat nilai nasionalisme atau nilai sejarah, itu bisa ditambahkan di narasi saja, Bu, tapi tidak perlu mengubah identitas yang sudah dikenal masyarakat luas. Iya, tidak perlu, kalau menurut yang Deli, tidak perlu merubah apa yang sudah ada, ya, sudah dikenal, sudah menjadi ikon dari kota Bengkulu. Ya, ada yang di sini yang berasal dari luar Bengkulu? Saya, oh ya. Berarti mengenal Bengkulu sebagai Bumi Rafflesia, ya. Sementara tadi Iqbal berpendapat bahwa ya ada nilai historisnya di sini. Selama ini kalau ditanya Bengkulu itu di mana? Pernah nggak kamu lihat di video-video? Ya. Ada yang di lomba ya, cerdas cermat atau apa gitu, ketika ditanya Bengkulu di mana, mereka jawabnya di mana? Kalimantan. Itu kenapa? Terjadi karena apa? Kenapa bisa terjadi Bengkulu yang kita cintai ini tidak dikenal oleh orang di luaran sana? Ya, dan menteri kita dari Bengkulu. Siapa menteri yang dari Bengkulu? Menteri Desa, Kemendes ya. Dan kemudian beliau juga alumni dari Universitas Bengkulu. Ya, itu kan orang-orang yang sangat-sangat berprestasi dan sangat-sangat bagus kinerjanya sehingga bisa membantu negara dalam proses perkembangannya. Ya, jadi kalau Iqbal tadi berpendapat bahwa perlu diingatkan kembali, Indonesia ini perlu diingatkan kembali bahwa pernah lahir perempuan dari tanah Bengkulu ini yang menjahit bendera merah putih pertama kali yang digunakan ketika pengibaran bendera itu, ketika kita kemerdekaan proklamasi itu. Ya, sementara yang satunya lagi berpendapat bahwa ya ini sudah menjadi ikonik, tidak perlulah dirubah. Kalau misalnya dirubah, kan apa yang terjadi nanti? Bumi Rafflesia. Kalau bunga Rafflesia jadi bunga apa? Ada yang membuat lelucon seperti itu ya. Ya, berarti nanti bukan bunga Rafflesia lagi, Bu, tapi bunga merah putih. Ya, enggak gitu juga ya. Jadi ada dua hal yang berbeda. Nah, pendapat Iqbal dan pendapat Deli, mana yang benar? Siapa yang benar? Tidak ada yang benar. Kenapa? Karena semua orang memiliki opininya masing-masing. Semua orang memiliki opininya masing-masing. Iqbal dengan opini didukung oleh argumen dan data. Deli juga begitu. Dia punya pendapat yang didukung oleh fakta dan data. Memang dulu sejarahnya bunga ini tumbuhnya banyak di Bengkulu, makanya disebut dengan Bumi Rafflesia. Rafflesianya itu bukan karena Rafflesnya ya, tapi karena Rafflesia, begitu ya menurut pendapat yang tidak setuju. Tetapi terlepas dari semua itu, ya, terlepas dari pro dan kontra dari proses membaca teks ini, ketika membaca kritis, itulah yang terjadi. Jadi ada yang pro dan ada yang kontra, gitu ya. Itulah yang terjadi. Nah, sekarang bisa kamu resapi, bisa kamu pahami bahwa membaca kritis itu tujuan akhirnya adalah bagaimana kita bisa memberikan penilaian terhadap teks yang dibaca, tidak hanya menelan mentah-mentah informasi yang dibaca. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Paham semuanya? Paham? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Rasanya cukup paham ya? Oke, baiklah, untuk menguji pemahamanmu mengenai teks ini atau materi ini, Ibu sudah memberikan atau mengirimkan tautan kuis yang ada di LMS, nanti bisa diakses setelah mata kuliah ini. Mungkin itu saja, cukup mudah dan cukup bisa dipahami apa yang kita pelajari hari ini ya. Oke, karena tidak ada lagi pertanyaan, silahkan kerjakan evaluasi. Untuk materi berikutnya, minggu depan kita akan membahas mengenai membaca kreatif sebagai lanjutan dari kegiatan membaca kritis. Bu rasa cukup sampai di sini. Ibu akhiri
pertemuan hari ini. Semoga apapun yang kita pelajari hari ini mendatangkan manfaat bagimu dan bagi orang di sekitarmu nantinya. Bu akhiri kelas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.